Tahun-tahun kelam menyelimuti pesisir barat Jawa ketika kekuasaan Banten jatuh ke tangan seorang penguasa yang haus darah dan meneguk nyawa rakyatnya demi memperpanjang umur kekuasaannya. Di balik tembok kerajaannya yang megah, ritual-ritual hitam dijalankan. Arwah-arwah tersiksa dipaksa menjadi pelayan, dan malam-malam di pedesaan menjadi neraka yang tak pernah diceritakan dalam kitab sejarah. Dari Cirebon, seorang ulama muda bernama Rohendi diutus oleh gurunya, Kiai Maksum, seorang ulama sepuh yang menjadi penopang ketenangan banyak wilayah. Namun sebelum tugas itu selesai, Kiai Maksum tewas dengan cara paling ganjil. Ruhnya tercabik dari tubuh, seolah dirampas oleh kekuatan yang tak berasal dari dunia manusia. Rohendi menapaki perjalanan yang seharusnya menjadi misi dakwah, namun berubah menjadi perang batin yang menjerumuskannya pada lorong ilmu hitam, arwah terikat, dan kutukan kuno bernama Sambang Wening. Makhluk yang kekuatannya menelan kerajaan dan merusak akal manusia. Dituntun oleh rasa kehilangan dan amarah, Rohendi harus memilih, menjadi perisai umat atau menjadi pintu bagi kengerian yang selama ratusan tahun terkunci dari dunia. Inilah kisah tentang ulama muda yang turun ke kegelapan terdalam untuk menghadapi teror yang bahkan para dukun pun tak berani menyebut namanya. Kisah tentang pertempuran antara cahaya ilmu dan kegelapan kuno yang nyaris bangkit kembali. Dan ketika pintu itu terbuka, tidak ada yang bisa benar-benar menutupnya tanpa mengorbankan sesuatu yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Tahun 1679, wilayah Kesultanan Banten berada dalam keadaan yang tak pernah tercatat dalam naskah manapun, gelap, muram, dan berbau kematian. Di sepanjang jalur dari Keraton Surosowan menuju pesisir Karangantu, langit tampak seperti hamparan arang besar yang menutup matahari. Tidak ada burung beterbangan, tidak ada suara pasar, tidak ada tangis bayi. Yang terdengar hanyalah desir angin yang membawa aroma garam laut bercampur bau anyir darah. Penduduk menyebut masa itu sebagai Mangsa Peteng, masa ketika penguasa mereka, Raja Suradilaga, berubah menjadi sosok yang lebih menyeramkan daripada setan. Raja itu dulu dikenal bijak, disegani karena ketangkasannya dalam perang dan ilmunya tentang strategi. Namun setelah ia melakukan tirakat 7 malam di kaki Gunung Karang, sesuatu dalam dirinya berubah. Sebagian orang mengatakan raja itu telah mengikat perjanjian dengan makhluk halus. Sebagian lain berbisik tentang ritual terlarang yang melibatkan darah manusia. Perubahan itu tampak jelas dari keadaan tubuhnya. Wajah Suradilaga menjadi pucat kekuningan, matanya merah seperti bara terbakar, dan setiap ia berjalan, orang merasa udara di sekitarnya mendadak dingin. Semua penduduk tahu bahwa dalam kondisi seperti itu, tidak ada manusia biasa yang mampu melawannya. Dan setiap malam Senin Kliwon, rakyat-rakyat pilihan, biasanya orang-orang muda, kuat, dan sehat, hilang tanpa jejak. Tidak ada teriakan, tidak ada pintu yang terbuka paksa. Mereka lenyap seolah ditelan bumi. Esok paginya, tubuh-tubuh itu ditemukan di luar tembok istana. Kering, kulit menempel ke tulang, bola mata hilang, seolah ruh mereka disedot sampai habis. Rakyat Banten ketakutan, tapi mereka tidak bisa melawan. Karena pasukan raja sudah berubah menjadi prajurit tanpa suara, berjalan tegap namun bermata hampa. Mereka lebih mirip mayat yang bergerak dibanding manusia. Kabar itu menyebar cepat ke berbagai daerah, termasuk sampai ke Cirebon, tempat ilmu-ilmu keagamaan dan kesaktian diajarkan di pesantren-pesantren tua yang sudah berdiri sejak masa para wali. Di antara para ulama yang tinggal di sana, ada seorang tokoh muda yang dikenal memiliki karomah sejak kecil. Namanya Kiai Raga Surya. Ia bukan tokoh yang haus popularitas. Tubuhnya kurus, kulit coklat keemasan, janggut tipis, dan sorot mata lembut namun kuat. Ia lebih sering menghabiskan waktu di bilik kayu kecil miliknya, belajar kitab kuning, tirakat malam, dan menjaga kebun kecil tempat ia menanam tanaman obat. Namun ia memiliki sesuatu yang tak dimiliki banyak orang, ilmu warisan dari seorang guru sepuh yang diyakini sebagai keturunan langsung dari jalur Sunan Gunung Jati. Gurunya itu bernama Syekh Maulana Idrus, seorang ulama bertubuh renta namun memiliki suara tegas yang bisa mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Pada suatu malam yang gerimis, pesantren tempat Raga Surya tinggal tiba-tiba diguncang kabar buruk. 4 rombongan pedagang dari Banten datang dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka membawa berita mengerikan. Raja kami bukan lagi manusia.
Ia menghisap nyawa rakyatnya malam demi malam. Para santri terkejut, tetapi tidak ada yang lebih gelisah daripada Syekh Maulana Idrus. Malam itu, guru sepuh itu memanggil Kiai Raga Surya ke dalam surau kecil yang hanya diterangi lampu minyak. Dengan napas berat, Syekh Idrus berkata, "Raga Surya, saatnya kau turun ke bumi untuk tugas besar. Banten membutuhkanmu." Raga Surya menundukkan kepala. "Guru, apa benar kabar bahwa rajanya telah meminum darah rakyatnya sendiri?" Syekh Idrus mengangguk perlahan. "Lebih dari itu, ia telah mengikat separuh jiwanya kepada makhluk gaib penjaga Gunung Karang. Makhluk itu menuntut tumbal, dan rakyat Bantenlah yang menjadi korban." Raga Surya mengepalkan tangan. "Jika demikian, izinkan hamba berangkat malam ini juga." Namun Syekh Idrus mengangkat tangan, tanda agar ia berhenti. "Jangan gegabah. Lawan yang akan kau hadapi bukan sekadar manusia yang tersesat. Ia adalah raja yang memegang kekuasaan, pasukan, dan makhluk-makhluk dari alam yang bukan milik kita." Raga Surya menelan ludah. Ia tahu betapa berat tugas itu, tapi ia juga tahu bahwa jika ia menolak, ratusan nyawa akan terus melayang setiap malam. Syekh Idrus kemudian mengambil sebuah tongkat kayu berwarna hitam kecoklatan, panjang sekitar 1 hasta. Di ujung tongkat itu terdapat ukiran lafaz Allah yang terlihat dibuat dengan tangan yang sangat terampil. "Ini tongkat peninggalan guruku," kata Syekh Idrus. "Ia akan menjadi pelindungmu. Jangan gunakan untuk sombong. Gunakan hanya ketika cahaya di dalam dirimu tak lagi mampu melawan kegelapan di luar." Raga Surya menerima tongkat itu dengan kedua tangan gemetar. Hatinya terasa berat namun sekaligus mantap. Ia tahu, perjalanan menuju Banten bukan sekadar perjalanan fisik, itu adalah perjalanan melintasi batas-batas dunia yang terlihat dan yang tidak terlihat. Sebelum Raga Surya berangkat, Syekh Idrus memberikan pesan terakhir. "Raga Surya, ingatlah, ilmu paling tinggi bukan menyerang, tetapi mengembalikan. Tugasmu bukan membunuh raja, tapi membebaskannya dari belenggu makhluk yang merasukinya." Raga Surya mengangguk. "Hamba akan ingat pesan guru." Perjalanan dimulai sebelum fajar. Raga Surya berjalan menyusuri jalur utara, melewati hutan lebat, rawa-rawa sunyi, dan desa-desa kecil yang tampak seperti kehilangan kehidupan. Selama perjalanan, ia melihat tanda-tanda bahwa kegelapan di Banten sudah menyebar jauh. Burung-burung tak bersuara, pohon-pohon tampak seperti mengering dari dalam. Sungai-sungai memiliki warna keruh kehitaman. Dan setiap malam, ketika ia singgah di sebuah surau atau rumah penduduk, suara-suara aneh datang dari balik pepohonan. Terkadang berupa derap kaki tanpa tubuh, terkadang berupa suara perempuan menangis di dekat telinganya. Kadang pula ia mencium bau darah yang tidak jelas dari mana asalnya. Namun ia tidak gentar. Setiap gangguan ia hadapi dengan zikir yang menenteramkan jiwa. Pada hari ketiga, ia melihat gerbang masuk ke wilayah Banten. Namun gerbang itu tidak seperti gambaran para pelancong. Gerbang itu patah, sebagian retak, dan dipenuhi bekas cakaran besar seperti kuku makhluk buas. Di bawah gerbang itu, terdapat papan kayu yang seharusnya berisi tulisan, "Selamat datang di Banten." Namun tulisan itu sudah hilang, digantikan coretan merah. "Jangan masuk. Tidak ada yang kembali." Raga Surya membaca kalimat itu dengan napas panjang. Ia tahu bahwa perjalanan yang sesungguhnya, pertarungan antara cahaya dan gelap, baru saja dimulai. Dan di kejauhan, dari atas menara istana Suradilaga, seorang sosok tinggi berjubah hitam berdiri memandang ke arahnya. Raja Suradilaga tersenyum tipis. "Ulama dari Cirebon, akhirnya kau datang." Kiai Raga Surya melangkah melewati gerbang patah Banten dengan hati yang dipenuhi kehati-hatian. Angin yang bertiup di sana terasa berbeda, dingin, namun bukan dingin biasa. Dinginnya seperti menembus kulit, menyusup ke tulang, dan mengguncang jiwa. Udara di wilayah itu seakan tidak lagi tunduk pada hukum alam. Bahkan matahari yang muncul di langit tampak seperti lingkaran putih pucat, tanpa sinar, seperti lampu mati yang dipaksakan menyala. Setelah berjalan hampir setengah hari, ia menemukan papan petunjuk kayu yang menunjuk ke arah sebuah kampung, Kadupugur, desa yang disebut para pelancong sebagai tempat paling dekat dengan jalur menuju keraton Suradilaga. Namun keheningan desa itu membuat langkah Raga Surya terhenti beberapa kali. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara alat penumbuk padi, tidak ada anak-anak yang berlarian.
hanya daun-daun kering yang digerakkan angin. Ketika Raga Surya memasuki batas desa, ia menyadari hal yang lebih menyeramkan. Beberapa rumah tampak ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Pintu-pintu terbuka, tikar masih tergulung di lantai, dan piring-piring masih terdapat di meja tanpa sempat dibersihkan. Di beberapa rumah lain, ia melihat bekas goresan besar pada dinding kayu, goresan yang tidak mungkin dibuat manusia. Lebih mirip cakar makhluk buas, panjang, dalam, dan memiliki pola seperti 5 jari. Sebagian rumah masih berdiri, sebagian hampir roboh, seakan diterjang sesuatu yang sangat kuat. Raga Surya merapatkan serbannya. Ada sesuatu yang menyapu desa ini, bukan hanya ketakutan, tapi juga kekuatan besar. Ia berjalan menuju balai desa, satu-satunya bangunan yang masih terlihat utuh. Pintu kayu balai itu sedikit terbuka. Ketika ia mengetuknya pelan, suara serak terdengar dari dalam. "Siapa di luar? Jika kau prajurit istana, kami tiada daya." Suara itu gemetar. Raga Surya menjawab perlahan, "Aku bukan prajurit Raja Suradilaga. Aku dari Cirebon, datang untuk menolong." Pintu itu langsung dibuka. Seorang lelaki tua dengan mata cekung dan rambut memutih berdiri di ambang pintu. Di belakangnya, ada 4 orang lain. Semuanya tampak kurus dan pucat seperti tidak tidur selama berminggu-minggu. Lelaki tua itu memperhatikan Raga Surya dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Ulama, jadi benar. Cirebon akhirnya mengirim seseorang." Raga Surya masuk. Udara di dalam balai itu lembab dan gelap. Hanya ada satu lentera kecil yang tergantung di sudut ruangan. Di lantai, tergeletak beberapa bungkusan yang tampak seperti persediaan darurat, beras, jagung, dan air. "Ceritalah padaku apa yang terjadi di kampung ini," kata Raga Surya. Lelaki tua itu menelan ludah. "Namaku Ki Warsita, kepala desa Kadupugur. Kampung kami dulu ramai. Namun sejak raja melakukan ritual aneh itu, semuanya berubah." "Ritual apa?" Raga Surya bertanya. Ki Warsita menundukkan kepala. "Ritual yang ia sebut sebagai pemanggilan cahaya hidup." Raga Surya mengernyit. "Cahaya hidup?" "Ya," jawab Ki Warsita. "Raja Suradilaga mengatakan bahwa negeri ini sedang dilanda kutub dan hanya ia yang bisa menyelamatkannya. Tapi sejak ia melakukan ritual itu di Keraton Surosowan, setiap malam Senin Kliwon, ada saja penduduk yang hilang. Mereka tidak berteriak, tidak melawan. Mereka hanya lenyap." Seorang perempuan di sudut ruangan ikut bicara. Suaranya parau. "Suamiku hilang 3 pekan lalu. Ia tertidur di sampingku. Lalu tiba-tiba tubuhnya dingin. Ketika kusentuh, ia menghilang seperti asap." Perempuan itu mulai menangis. Ki Warsita melanjutkan, "Esok paginya, tubuh suaminya ditemukan di padang ilalang dekat pagar istana, kering, kulit mengeriput seperti dijemur bertahun-tahun. Bukan itu saja, bola matanya hilang, dan tidak ada darah tersisa." Raga Surya terdiam. Ia tahu ilmu apakah yang bisa membuat seseorang kehilangan seluruh energinya tanpa meninggalkan luka. Ilmu itu bukan ilmu manusia. Itu ilmu penarikan ruh. Dan satu lagi, Ki Warsita berbisik, "Kadang kami melihat, mereka yang mati itu bangkit kembali." Semua orang menunduk ketika Ki Warsita berkata begitu, seolah kata-kata itu sendiri membawa sial. "Bangkit, bagaimana maksudmu?" tanya Raga Surya. Ki Warsita menatapnya dengan sorot mata ketakutan. Tubuh mereka berjalan di malam hari. Mata mereka kosong. Mulut mereka menyebut nama raja berkali-kali. Mereka berjalan seperti orang mencari sesuatu. Raga Surya menarik napas panjang. Ini sudah jauh lebih buruk dari laporan yang diterimanya di Cirebon. "Malam nanti aku akan berjaga," katanya. Para penduduk spontan panik. "Tidak, Kiai. Jangan di luar saat malam menjelang. Itu saat mereka muncul." Namun Raga Surya menatap mereka satu persatu dengan tenang. "Jika aku hendak menolong Banten, aku harus melihat kejahatan itu dengan mata kepalaku sendiri." Ketika malam tiba, desa Kadupugur berubah seperti kuburan terbuka. Angin membawa suara lirih seperti rintihan orang keracunan. Kabut turun, tebal, menggantung rendah di antara rumah-rumah. Raga Surya berdiri di halaman balai desa dengan tongkat warisan gurunya di tangan. Ia tidak membuat api unggun atau penerangan apapun.
Cahaya dapat menarik perhatian makhluk-makhluk itu. Ia hanya berdiri diam, berselimutkan kegelapan, menunggu. Pada pertengahan malam, tanah mulai bergetar pelan. Bukan seperti gempa, melainkan seperti langkah-langkah berat yang bergerak dari jauh, mendekat, lalu berhenti. Lalu Raga Surya melihatnya. Dari sisi utara desa, muncul sosok-sosok tinggi berjubah hitam. Tubuh mereka kurus, gerakannya kaku, wajah mereka pucat dan kosong. Mata mereka gelap, seperti lubang tak berdasar. Mereka berjalan dalam barisan panjang, tanpa suara. Namun yang membuat bulu kuduk Raga Surya merinding adalah gumaman kecil yang keluar dari mulut mereka. Kami milik raja. Kami milik raja. Kami milik raja. Suara itu lirih tetapi mengguncang hati. Sosok-sosok itu berjalan mengelilingi desa, lalu berhenti di depan sebuah rumah tua yang sudah setengah rubuh. Salah satu dari mereka tiba-tiba menengadahkan kepalanya. Mulutnya terbuka lebar, tak wajar seperti mulut manusia. Dari mulut itu keluar hembusan angin dingin yang membawa bau kematian. Ketika mereka mendekat ke balai desa, Raga Surya mulai membaca zikir dengan suara rendah. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba barisan mayat hidup itu berhenti. Beberapa dari mereka menoleh, seperti mendengar sesuatu yang tidak seharusnya mereka dengar. Lalu seluruh gerombolan itu membeku, tanpa gerak, tanpa napas. Namun pada saat yang sama, dari kejauhan, terdengar tawa panjang, tawa yang berat, tawa yang dingin, tawa yang seperti berasal dari dalam tanah dan dari atas langit sekaligus. Raga Surya membuka mata. Itu bukan tawa manusia. Tawa itu milik Raja Suradilaga. Selamat datang di Banten, ulama dari Cirebon. Suara itu menggema, tanpa rupa, tanpa arah. Tunjukkan kepadaku, seberapa kuat cahaya yang kau bawa. Dan dengan itu, malam di Kadupugur menjadi lebih gelap daripada sebelumnya. Angin malam yang menggigit menusuk tulang ketika Syekh Badarudin tiba di pinggiran desa Pagedangan. Setelah penyergapan ganjil tadi siang, ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai sekadar kekejaman manusia. Ada sesuatu yang lebih busuk, lebih kelam, dan lebih tua yang bersemayam di balik kekuasaan Raja Mandaraka. Di kejauhan, desa itu tampak seperti bayangan membeku. Rumah-rumah reot berdiri miring, dihantam badai dan ditinggal pemilik. Tidak ada suara ayam, tidak ada tawa anak, seolah kehidupan berhenti di batas desa. Di sini, tempat mereka menghilang, gumam Syekh Badarudin. Ia mendekat perlahan. Semakin dekat, bau anyir darah yang sudah mengering tercium, bercampur aroma pandan basi dan tanah yang belum lama digali. Lampu-lampu minyak di beberapa rumah masih menyala, tapi tak ada satupun penghuni di dalamnya. Hanya keheningan yang menjerit. Di salah satu ujung desa, ia menemukan barisan lubang tanah yang tidak tertutup sempurna. Seperti bekas kuburan, tapi tidak rapi. Tidak ada nisan, tidak ada tanda. Hanya cekungan tanah yang gelap. Syekh Badarudin menatapnya dengan kening berkerut. 13 lubang, jumlah yang sama dengan laporan orang hilang dari desa ini, gumamnya. Tetapi ketika ia melangkah lebih dekat, tanah di salah satu lubang bergerak. Bukan karena angin, bukan karena binatang. Tanah itu bernapas. Syekh Badarudin berdiri tegak, menyalurkan kekuatan batin. Tangannya memegang tasbih tua pemberian gurunya di Cirebon. Tasbih yang setiap butirnya konon berasal dari pohon yang tumbuh di makam para wali terdahulu. Jika ada makhluk gaib menyesatkan rakyat, ucapnya pelan, tunjukkan dirimu. Tiba-tiba, brara-a. Seluruh lubang kubur itu berguncang seperti ada yang mencoba keluar secara bersamaan. Tanah terangkat, serpihan kayu dan batu kecil terpental. Udara menjadi begitu dingin, seolah musim kemarau berubah menjadi beku dalam sekejap. Dari lubang pertama, keluar tangan manusia yang pucat kehijauan. Kuku-kukunya patah, penuh tanah. Tangan itu meraih udara, seperti mencari seseorang yang harusnya didekap saat kematian menjemput. Syekh Badarudin menahan napas. Tangan kedua muncul, lalu bahu, lalu kepala yang rambutnya rontok karena membusuk. Namun makhluk itu bukan mayat biasa. Matanya menghitam penuh, tanpa pupil. Mulutnya sobek sampai ke pipi, tapi tidak bersuara. Tiba-tiba, 4 lubang lainnya mulai mengeluarkan mayat hidup serupa. Ada yang masih memakai pakaian petani. Ada yang masih memakai kalung doa. Ada yang separuh muka mengelupas.
dagingnya terjuntai. Semuanya bergerak, seperti boneka yang direnggut paksa dari kematiannya. Semuanya berdiri tegak, lalu mengarah ke Syekh Badaruddin. "Ini bukan pekerjaan iblis biasa," bisiknya. Ia memejamkan mata sebentar, merasakan angin di sekitar. Bukan angin biasa, ada bau dupa keraton yang sangat khas, seperti yang dicium tadi ketika Ki Murba muncul. "Aku mengerti sekarang. Raja Mandaraka tidak hanya membunuh mereka," ucap Syekh Badaruddin. "Dia memanggil kembali roh mereka untuk dijadikan pasukan." Langit tiba-tiba menggelap. Awan bergulung seperti ditarik oleh kekuatan tak tampak. Pohon-pohon bergetar seolah tanah mengamuk di bawahnya. Mayat-mayat itu kini bergerak cepat, lebih cepat dari logika tubuh manusia. Satu melompat. Syekh Badaruddin mengayunkan tasbihnya. Cahaya seperti kilatan kecil memancar. Tubuh makhluk itu terpental ke belakang, jatuh patah. Makhluk kedua merangkak dari samping dengan kecepatan aneh seperti laba-laba. Syekh Badaruddin mengibaskan jubahnya. Ada suara seperti dentuman guntur kecil. Makhluk itu terhempas. Namun makhluk ketiga dan keempat tetap mendekat. Mereka tidak hanya bergerak, tubuhnya memanjang dan membengkok, persis seperti tulang-tulang mereka dihancurkan dan dipaksa bangkit kembali. "Raja Mandaraka, apa yang sebenarnya kau sembah?" desis Syekh Badaruddin. Ia menarik napas panjang dan membaca ayat pendek. Cahaya dari tasbihnya menyala lebih terang, bukan putih, tapi kebiruan. Saat cahaya itu mengembang, mayat-mayat yang mendekat mulai menggigil. Kulit mereka yang robek tampak meleleh, seperti lilin dibakar dari dalam. Satu persatu, mereka roboh. Namun sebelum benar-benar lenyap, salah satu mayat menunjuk langit dan suaranya menggeram seperti suara angin ribut. "Dia menunggumu di keraton." Lalu tubuhnya runtuh menjadi debu hitam. Angin berhenti. Desa menjadi lengang kembali. Syekh Badaruddin memandang barisan lubang itu, sekarang kosong, tanpa jejak darah atau tulang. Seolah apa yang terjadi barusan hanyalah ilusi. Tapi bekas tapak makhluk itu masih tercetak jelas di tanah. Syekh Badaruddin menunduk dan mengambil segenggam tanah dari salah satu lubang. Tanahnya dingin, lebih dingin dari tanah biasa, seperti tanah kuburan dari Gunung Angker, bukan desa kecil ini. Tahayul yang digunakan Raja Mandaraka bukan dari Banten, bukan juga dari tanah Jawa, gumamnya. "Aku harus mencari asal kekuatan ini." Namun sebelum ia pergi, suara langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Syekh Badaruddin menegakkan tubuhnya, siap siaga. Dari kegelapan, muncul sosok berkerudung hitam. Tingginya hampir 2 meter, tapi tubuhnya membungkuk, seolah ada beban berat di punggungnya. Wajahnya tertutup kain lusuh. "Kaulah, utusan Cirebon itu." Suara sosok itu bergetar seperti suara 2 orang bersamaan. "Siapa kau?" "Pengawal Raja Mandaraka." Sosok itu menggeleng lambat. "Aku, dulu rakyatnya. Kini, penjaga pintu kematiannya." Sebelum Syekh Badaruddin sempat mendekat, sosok itu mengangkat kepalanya. Dari balik kain hitam itu, tampak 2 mata merah yang berputar seperti api di dalam sumur. "Dan aku datang membawa pesan." Ia mendekat, suaranya makin rendah. "Raja Mandaraka tidak hanya ingin memerintah, ia ingin menelan seluruh nyawa Banten. Dan kau, ulama dari Cirebon, adalah penghalang terakhirnya." Lalu sosok itu tersenyum. Senyum panjang, meregang sampai ke telinga. Sebelum menghilang bagai asap, ia meninggalkan satu kalimat. "Keraton menunggumu, tapi jangan berharap pulang hidup-hidup." Syekh Badaruddin memejamkan mata. Pertarungan kecil tadi hanyalah bayangan dari kengerian yang menunggu di jantung kekuasaan Banten. Dan malam itu, ia tahu, Raja Mandaraka bukan manusia biasa. Ia adalah raja yang hidup dari nyawa rakyatnya. Langkah Syekh Badaruddin meninggalkan desa Pagedangan, sambil mempersiapkan diri menghadapi malam yang lebih gelap dari sebelumnya. Fajar belum menampakkan cahaya ketika Syekh Badaruddin meninggalkan desa Pagedangan. Udara masih basah oleh kabut tipis yang menggantung, menyelimuti jalur menuju Keraton Banten dengan kesunyian yang ganjil. Tidak ada embun di daun, tidak ada burung berkicau, seolah seluruh alam enggan melewati batas wilayah kekuasaan Raja Mandaraka. Langkahnya ringan, namun bayangan ancaman dari malam sebelumnya masih terpatri di benaknya. Mayat hidup yang bangkit tanpa roh, lubang-lubang kubur yang bergerak seperti paru-paru raksasa,
dan sosok berkain hitam yang mengaku sebagai penjaga pintu kematian. Semua itu bukan lagi pertanda kecil. Ini adalah negeri yang sedang digerogoti sesuatu yang lebih tua dari kerajaan, lebih gelap dari kekuasaan. Ia mempercepat langkah ketika bayangan bangunan besar mulai tampak di cakrawala Keraton Banten. Namun dari kejauhan saja, keraton itu tampak tak wajar. Dinding luar yang seharusnya kokoh dan bersih justru tampak seperti dilapisi sesuatu yang berdenyut. Jarak beberapa puluh langkah sudah cukup membuat Syekh Badarudin melihat dinding batu itu bergerak. Tidak secara besar, tapi seperti kulit makhluk yang bernapas perlahan. Ini tidak mungkin hanya sihir manusia, gumamnya. Ia berhenti di depan gerbang besar keraton. Gerbang kayunya tinggi, dipenuhi ukiran naga dan bunga lotus yang biasanya menjadi simbol kebesaran Banten. Tapi pagi ini, ukiran itu tampak berubah bentuk. Naga itu seperti melirik ke arahnya. Syekh Badarudin menghela napas. Raja Mandaraka, apa yang kau buat dari tempat ini? Ia menempelkan telapak tangan ke gerbang. Terasa hangat. Hangat seperti tubuh manusia. Belum sempat ia menarik tangan, tiba-tiba getaran halus menjalar dari gerbang itu, seperti detak jantung raksasa. Dugum, dugum, dugum. Detaknya lambat, tapi kuat. Detak itu jelas bukan getaran alam maupun angin. Dan yang lebih mengerikan, detak itu seirama dengan denyut tanah di bawah kakinya. Seolah seluruh keraton adalah satu makhluk besar yang sedang tidur. Syekh Badarudin menarik napas panjang dan mulai membaca ayat pelindung. Ketika energinya mulai memusat, detakan itu mereda. Pintu keraton pun terbuka perlahan, tanpa suara. Ia melangkah masuk. Bagian dalam keraton jauh lebih sunyi daripada luar. Hanya ada lorong panjang yang membentang lurus menuju aula besar di ujung. Langit-langitnya menjulang tinggi, namun terdapat bercak-bercak gelap seperti noda darah yang sudah lama mengering. Pelan-pelan, aroma dupa bercampur bau besi dan bunga bangkai memenuhi udara. Ini aroma pengikat roh, bisiknya. Suara langkah terdengar dari kejauhan. Syekh Badarudin berhenti. Tetapi langkah itu tidak datang mendekat, justru menjauh. Ia mengikuti suara itu. Langkahnya berhati-hati, tapi sigap. Lorong berikutnya lebih gelap. Cahaya hanya berasal dari lentera gantung yang berayun tanpa angin. Bentuk bayang-bayangnya jatuh di dinding dan bergerak sendiri, meski lentera tidak bergoyang. Syekh Badarudin memperhatikan lebih saksama. Bayangan itu bukan bayangan lentera. Bayangan itu terlalu tinggi. Terlalu kurus, terlalu hidup. Ia mendekat. Bayangan itu tiba-tiba melengkung, seperti menoleh. Namun ketika ia berjalan ke ujung lorong, dinding itu polos. Tidak ada siapapun. Ini hanya permainan kecil, gumamnya. Ia melanjutkan perjalanan. Di salah satu ruangan besar, akhirnya ia menemukan sesuatu yang memiliki bentuk jelas. Belasan pengawal keraton berdiri di tengah ruangan, tapi dalam keadaan aneh. Mata mereka terbuka, tapi pandangannya kosong. Kulit mereka pucat seperti kapur. Ada benang tipis hitam di leher mereka, seperti garis yang membatasi hidup dari mati. Syekh Badarudin mendekat. Salah satu pengawal mengangkat kepala, namun gerakannya lambat seperti boneka yang rusak. Penguasa memerintahkan, kalian masuk. Suara pengawal itu terdengar patah-patah. Raja Mandaraka ada di aula dalam, tanya Syekh Badarudin. Pengawal itu mengangguk lambat. Dia sedang memanggil nyawa baru. Syekh Badarudin merasakan hawa dingin mengalir di sepanjang punggungnya. Menghisap nyawa rakyat bukan sekadar ritual. Raja Mandaraka sedang memperluas kekuasaannya, menciptakan pasukan dari tubuh dan roh yang dipaksa bangkit kembali. Pasukan yang tidak merasakan rasa sakit, tidak takut mati, dan tidak punya kehendak selain melayani tuannya. Pengawal itu tiba-tiba tersentak. Tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Mata yang tadi kosong kini memancarkan sinar merah. Dia, tahu kau, sudah masuk. Seluruh pengawal bergerak serentak. Mereka menyerang. Syekh Badarudin mundur selangkah, mengangkat tasbihnya. Cahaya kebiruan merembes dari sela jemarinya. Ketika pengawal pertama melompat, ia mengayunkan tasbih itu. Braak! Tubuh pengawal itu terpental. Bukan hancur, bukan terluka, tapi terhempas seperti kulit kosong tanpa isi. 5 pengawal lain menyusul.
Syekh Badaruddin memutar kedua tangannya. Cahaya yang sama menyambar udara seperti cambuk petir. Setiap cahaya menyentuh tubuh pengawal, tubuh itu goyah, dan asap hitam keluar. Namun, mereka tidak berhenti. Tubuh ini tidak dikendalikan dari sini, gumam Syekh Badaruddin. Ada pusat kekuasaan di dalam keraton, mungkin di ruang inti. Ia memejamkan mata dan menajamkan indera spiritual. Ada aliran tenaga gaib yang sangat kuat berasal dari dalam. Panas, padat, seperti jantung raksasa yang bekerja keras memompa kekuatan ke seluruh sudut istana. Itu pasti sumber kekuatan Raja Mandaraka. Ia menghempas seluruh pengawal dengan satu gelombang cahaya besar, membuat mereka jatuh ke lantai, mati suri. Tidak ada yang ia bunuh. Tubuh itu hanya wadah yang dipaksa. Setelah memastikan ruangan aman, ia bergerak menuju arah aliran energi itu. Aula inti keraton adalah ruangan terbesar. Pilar-pilarnya hitam, dan langit-langitnya dipenuhi kain merah gelap yang jatuh seperti tirai. Lantai di tengah ruangan melingkar, dengan simbol asing yang tergambar dari darah kental. Syekh Badaruddin mendekat pelan. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang berdenyut. Bukan manusia, bukan patung, bukan benda. Bentuknya seperti organ raksasa, mirip jantung, yang terikat oleh puluhan tali hitam dari segala arah. Jantung itu masih hidup, mengembang dan mengempis. Dukum, dukum, dukum. Setiap detakannya membuat lantai dan dinding keraton ikut bergetar. Inilah pusat kekuatan itu, gumam Syekh Badaruddin. Tiba-tiba, suara langkah perlahan terdengar dari balik tirai merah. Seseorang berjalan keluar. Bajunya hitam dan emas. Sorot matanya tajam, tapi kulitnya pucat seperti seseorang yang sudah lama tidak melihat matahari. Raja Mandaraka berdiri tegak, memandang Syekh Badaruddin dari kejauhan. Akhirnya, ulama dari Cirebon itu datang juga, ucapnya datar. Benar kata penjagaku, kau keras kepala. Syekh Badaruddin memegang tasbihnya erat. Engkau menyiksa rakyatmu. Engkau mencuri nyawa mereka untuk memperpanjang kekuasaanmu. Raja Mandaraka tersenyum tipis, namun senyum itu dingin. Kekuasaan tidak butuh restu rakyat, jawabnya. Kekuasaan hanya butuh hidup lebih lama dari musuh-musuhnya. Ia menunjuk jantung raksasa itu. Ini adalah sumberku, bukan milikku, tapi pemberianku. Dari siapa? Raja Mandaraka tertawa kecil. Dari entitas yang lebih tua dari kerajaan, lebih besar dari para nabi, lebih lapar dari iblis apapun yang kau kenal. Ia mendekat. Dan malam ini, aku akan mengambil milikmu juga, Syekh Badaruddin. Milikku. Raja Mandaraka tersenyum. Jiwamu. Detik berikutnya, seluruh ruangan bergetar keras. Dari lantai, puluhan tangan hitam muncul, meraih kaki Syekh Badaruddin. Pertarungan pun dimulai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa musuh ini bukan hanya kuat, tapi haus nyawa. Tangan-tangan hitam yang muncul dari lantai menggenggam pergelangan kaki Syekh Badaruddin begitu kuat, hingga terasa seperti belitan rantai besi yang panas. Getaran dari jantung raksasa di tengah ruangan membuat udara semakin padat, dan cahaya dari lentera-lentera hitam di langit-langit berubah menjadi warna merah darah. Semua itu bukan hanya ancaman. Ini adalah jaring perangkap yang disiapkan Raja Mandaraka untuk memastikan tidak ada satupun penantangnya meninggalkan keraton hidup-hidup. Syekh Badaruddin menarik napas panjang, membiarkan kekuatan batin mengalir melalui tasbihnya. Butir-butir kayu wali itu bergetar pelan. Ketika ia mengangkatnya ke udara, cahaya biru pucat memancar dari setiap butir, saling menyambung membentuk lingkaran pelindung. Namun tangan-tangan hitam itu mencakar lingkar cahaya seolah ingin merobeknya. Raja Mandaraka tersenyum dari kejauhan. Tatapannya seperti seorang pengamat yang sedang menonton pertunjukan yang ia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, semua manusia menyerah pada rasa takut, katanya santai. Kau tak berbeda, ulama. Syekh Badaruddin tidak menjawab. Ia merendahkan kuda-kuda tubuhnya, fokus pada napas dan aliran energi. Tangan-tangan hitam itu mulai naik dari lantai. Bukan hanya tangan, bahu, kepala, dan tubuh mengikuti. Sosok-sosok itu bukan manusia, bukan pula mayat, melainkan bayangan padat yang diberi bentuk. Tubuhnya seperti asap hitam yang dipadatkan, namun matanya merah menyala. 1 muncul, 2, 5, 10.
Sampai 20 makhluk bayangan berdiri di sekelilingnya. Dan semuanya bergerak bersamaan. Makhluk pertama menyerbu dengan kecepatan mengerikan. Syekh Badarudin mengayunkan tasbih, dan kilatan biru mengenai dada makhluk itu. Namun bukan terpental seperti manusia. Bayangan itu justru terurai sebentar, lalu menyatu kembali. Raja Mandaraka tertawa kecil. Mereka tidak punya tulang, tidak punya tubuh, tidak merasakan sakit. Makhluk kedua melompat. Syekh Badarudin memutar badan cepat dan menangkis. Namun tangan makhluk itu menembus pelindung cahaya, menyambar jubahnya hingga robek. Satu lagi menangkap lengannya. Dua lagi menggenggam pundaknya. Gerakan mereka cepat, licin, dan tidak mengikuti pola seperti manusia. Syekh Badarudin mengerahkan cahaya dari tasbih, tapi setiap kali cahaya itu menyentuh makhluk-makhluk tersebut, mereka memang melemah, namun hanya untuk sepersekian detik. Kemudian mereka kembali menyatu. Ini energi kegelapan yang tidak berasal dari dunia kita, gumam Syekh Badarudin. Ini ilmu yang menolak mati. Raja Mandaraka melangkah mendekat. Kaki kanannya menghentak lantai. Dukum. Jantung raksasa di tengah ruangan merespons dengan detakan lebih cepat. Dan makhluk-makhluk bayangan itu menguat. Dua makhluk bayangan secara tiba-tiba membesar. Tubuhnya memanjang seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lengan mereka menjadi panjang dan melengkung seperti cambuk. Satu cambuk bayangan melesat. Brak! Syekh Badarudin terhempas ke belakang, menabrak pilar hitam. Tulang rusuknya terasa panas, seakan terbakar dari dalam. Makhluk-makhluk itu menyerang lagi. Gerakan mereka tak henti, seperti gelombang yang menaik dan menelan apapun di jalannya. Untuk pertama kalinya sejak memasuki Banten, Syekh Badarudin merasakan ancaman nyata terhadap nyawanya. Namun ia tidak datang sejauh ini untuk mati. Dengan sisa tenaga, ia duduk bersila di lantai dan menutup mata. Langkah nekat, karena membuka pertahanan berarti memberi kesempatan makhluk-makhluk itu untuk merobeknya. Raja Mandaraka mengernyit. Apa yang kau lakukan? Berserah diri. Tetapi justru pada saat itu, ruangan mulai bergetar. Tasbih di tangan Syekh Badarudin bersinar lebih terang. Cahaya birunya tidak lagi lembut, tetapi menyilaukan dan bergerak seperti pusaran angin. Ia membuka mata, dan dunia di ruangan itu seketika berubah. Cahaya biru meledak dari tubuhnya seperti gelombang. Makhluk-makhluk bayangan yang hendak menyerang terhempas ke belakang. Tubuh mereka merontok seperti debu hitam sebelum menyatu kembali. Namun kali ini, mereka kesulitan bangun. Wujud mereka goyah. Cahaya itu menabrak pilar. Pilar hitam itu retak. Cahaya itu menyentuh lantai. Simbol darah berubah seperti cair dan menguap. Cahaya itu mengenai jantung raksasa, dan untuk pertama kalinya, jantung itu terhenti 1 detak. Raja Mandaraka terkejut. Bagaimana? Bagaimana mungkin kau bisa menyentuh inti kekuatanku? Syekh Badarudin berdiri perlahan. Tubuhnya masih luka, tetapi matanya memancarkan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan makhluk manapun. Sebab ini bukan kekuatan milikmu, jawabnya pelan. Ini racun yang kau biarkan merasuk ke tanah Banten. Raja Mandaraka mendengus marah. Seketika dia mengangkat tangan ke udara. Makhluk-makhluk bayangan yang tadinya tumbang, seluruhnya bersatu, menjadi satu sosok raksasa dengan bentuk yang terus bergerak, seperti monster yang disusun dari asap dan darah. Sosok itu mengaum. Auman yang membuat seluruh keraton bergetar. Keraton merespons auman itu. Tirai merah bergerak sendiri, lantai berdenyut, dan lentera-lentera hitam pecah satu persatu, mengeluarkan asap hitam tebal. Raja Mandaraka menunjuk Syekh Badarudin. Hancurkan dia. Makhluk raksasa itu meluncur. Tubuhnya berubah menjadi kabut padat, lalu memadat kembali menjadi tangan raksasa yang siap meremukkan apa saja. Syekh Badarudin membaca ayat dalam napas cepat. Ia menghentakkan tasbih ke lantai. Cahaya biru melesat ke atas, membentuk dinding bundar berlapis-lapis, seperti kubah kecil dari cahaya. Tangan raksasa itu menghantam kubah. Duwuk, duwuk, duwuk. Kubah cahaya retak. Cahayanya bergoyang. Syekh Badarudin menahan serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Urat-urat tangannya menegang. Jika kubah itu runtuh 1 detik saja, makhluk itu akan menyapu seluruh tubuhnya menjadi kabut darah. Raja Mandaraka tersenyum puas.
Tidak ada manusia yang bisa menahan kekuatan ini lama-lama. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Jantung raksasa di tengah ruangan berhenti berdetak, hening, sunyi, mati. Dan ketika jantung itu berhenti, seluruh makhluk bayangan menjerit, bergetar, dan perlahan melemah. Kubah cahaya tidak lagi digempur sekuat sebelumnya. Raja Mandaraka menoleh dengan wajah ngeri. Tidak mungkin. Kau berhasil memutuskan aliran energinya. Itu tidak mungkin. Itu kekuatan dari luar dunia manusia. Syekh Badaruddin mengarahkan tasbihnya ke jantung raksasa yang mulai mengempis seperti kantung kulit tua. Aku tidak memutusnya, katanya pelan. Aku hanya mengembalikan apa yang bukan milikmu. Ia mengayunkan tasbih ke arah jantung. Cahaya biru menembus organ itu, dan jantung itu meledak menjadi abu. Makhluk bayangan raksasa berteriak panjang sebelum tubuhnya terurai menjadi kepingan asap yang berterbangan seperti jelaga. Raja Mandaraka jatuh terduduk. Tubuhnya yang tadi kuat dan berwibawa kini tampak layu. Namun bukan berarti ia kalah. Bukan berarti bahaya telah hilang. Ketika debu dari makhluk raksasa itu turun, lantai retak. Dari retakan itu, muncul cahaya merah tembus pandang seperti magma gaib. Raja Mandaraka berdiri, tubuhnya gemetar, tapi matanya berubah. Mata manusia yang tersisa kini lenyap, digantikan oleh 2 titik api merah menyala. Kau pikir aku hanya bergantung pada jantung itu? Suaranya bukan suara manusia lagi. Itu hanya pintu. Yang kau hancurkan hanyalah penjaga. Ia mendekat, tubuhnya memanjang sedikit, seperti ada sesuatu di bawah kulitnya yang sedang bergerak. Dan sekarang, bisik Mandaraka, aku akan menunjukkan bentuk asliku. Bentuk yang bahkan para leluhur Banten menolak menuliskannya. Syekh Badaruddin mengencangkan genggaman tasbihnya. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Angin malam di desa Muncangla terasa seperti tiupan napas makhluk yang sedang gelisah. Udara kering, tetapi setiap embusan membawa aroma anyir besi. Aroma yang Rohendi kenal baik sejak malam ketika Kiai Maksum tumbang akibat santet. Setelah kemarahan pertama itu, setelah ia menghancurkan dukun pertama dengan ilmu warisan gurunya, ada sesuatu yang ikut bangkit dalam dirinya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya manusia, dan tidak sepenuhnya suci. Sejak malam itu, langgar tua tempat ia biasa mengaji tidak pernah benar-benar sepi. Jendela kayu berderit sendiri meski tidak ada angin. Sajadah-sajadah terlipat bergerak perlahan seperti sedang digunakan oleh sosok tak kasat mata. Dan setiap malam ada suara langkah sandal kayu, langkah Kiai Maksum, bergerak dari ruang belakang, padahal makam beliau sudah dipagari doa. Rohendi tahu itu bukan gurunya. Itu penjaga baru. Dan penjaga itu memanggilnya. Malam itu, ia duduk di depan mimbar kecil langgar sambil memejamkan mata. Ilmu yang ia gunakan untuk menghancurkan dukun pertama membuat tubuhnya seperti menyimpan bara. Otot-ototnya panas, dan sesekali darah di ujung jarinya terasa bergetar seperti ada makhluk kecil yang mencoba keluar. Itulah alasan ia kembali ke langgar, mencari ketenangan, mencari jawaban, mencari batas baru pada kekuatan yang semakin tak bisa dikendalikan. Namun yang datang bukan ketenangan. Suara langkah itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Langkah pelan, berat, namun tidak menyeret. Bukan langkah manusia tua. Bukan langkah Kiai Maksum. Langkah itu seperti milik seseorang yang sedang memaksa tubuhnya untuk terlihat normal. Rohendi tidak membuka mata. Ia sudah tahu. Engkau datang lagi, gumamnya. Dari arah mihrab, suara itu berhenti. Suara napas terdengar, panjang, seperti hembusan dari balik rongga dada yang kosong. Lalu suara itu berkata, untuk pertama kalinya, masih ada 3. Suara itu bukan suara manusia. Tidak sepenuhnya. Ada gema halus seperti datang dari lorong panjang. Seperti suara yang meniru manusia, bukan hasil tenggorokan makhluk hidup. 3 dukun lagi yang terlibat dalam santet atas Kiai Maksum. Rohendi membuka mata. Di depan mihrab, berdiri sosok itu. Bayangan gelap dengan bentuk menyerupai tubuh manusia, tapi lekuknya tak sempurna, bahu sedikit terlalu tinggi, lengan terlalu panjang, dan kepalanya seperti terus bergoyang pelan, tidak stabil. Dari bagian wajah, hanya tampak 2 titik merah kecil seperti bara arang.
penjaga langgar, penunggu baru, wujud yang muncul karena amarah, doa tak selesai, dan dendam yang belum terbalas. Rohendi menghela napas. "Bawa aku pada mereka," katanya lirih. Bayangan itu tidak bergerak, namun titik merah di wajahnya menyala sekejap. Lalu dunia di sekitar Rohendi berubah. Ia kini berdiri di tengah kebun tebu gelap di pinggir desa. Langit pekat, tidak ada bintang. Bahkan jangkrik pun tidak berani bersuara. Semua vegetasi seperti membungkuk menghindari sesuatu yang bersembunyi di antara batang-batang tebu. Penjaga langgar berdiri di sampingnya. Di kejauhan, sebuah gubuk reot tampak remang. Ada cahaya dari dalam, cahaya seperti obor tua yang berkelap-kelip. Sesekali terdengar suara seseorang merintih. Suara laki-laki. Serak, ketakutan. "Dia sudah tahu kedatanganmu," bisik bayangan itu. Suaranya seperti angin melewati celah kubur. Rohendi melangkah tanpa ragu. Tanah di bawah kakinya terasa lembut, terlalu lembut, seperti jejak kaki mayat basah. Suara dari dalam gubuk semakin jelas, seperti seseorang yang berusaha menghalau sesuatu yang tak terlihat. Saat Rohendi mendekat, pintu gubuk mendadak terbuka sendiri. Dan di dalam, dukun kedua itu berjongkok sambil menggenggam segenggam jarum dan kembang 7 rupa. Matanya merah, bukan karena ilmu, melainkan karena tidak tidur selama 3 malam. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya penuh luka cakaran yang tidak wajar. 3 garis panjang seperti dicakar makhluk dengan jari setajam besi panas. Ketika ia melihat Rohendi, dukun itu berteriak, "Jangan dekat. Aku sudah tahu kau bukan manusia lagi." Teriakan itu menggelegar, tapi Rohendi hanya memandangnya. Ada sesuatu yang berubah dalam matanya, tenang, dingin, dan mematikan. Penjaga langgar berdiri di belakangnya. Tubuhnya semakin tinggi, semakin jelas, semakin padat, seolah kekuatan Rohendi membuatnya terwujud lebih nyata. Dukun itu mencoba membaca mantra, tetapi lidahnya terbelit sebelum 3 kata pertama selesai. Sesuatu yang tak terlihat menekan tubuhnya hingga ia tersungkur, merangkak ke belakang sambil menangis. "Dia memaksa kami," teriaknya. "Ada yang lebih kuat dari kami semua. Dia yang menyuruh kami menghabisi gurumu." Rohendi berhenti. Ini jawaban yang ia cari. "Siapa?" tanyanya tenang. Dukun itu memegangi tenggorokannya. Napasnya semakin pendek, seperti ada tangan tak kasat mata mencekiknya. "Orang itu bukan dukun, bukan manusia. Dia..." Suaranya terputus. Tubuhnya terangkat beberapa sentimeter dari tanah. Kedua kakinya menendang-nendang kosong. Bayangan penjaga langgar maju. 2 titik merah di wajahnya menyala sampai membentuk garis seperti senyum lebar yang tidak wajar. Rohendi ingin menghentikan, ingin membuat dukun itu bicara lebih banyak. Namun amarah dalam dirinya, dan amarah penjaga itu, sudah tidak bisa dikekang lagi. Satu retakan keras terdengar. Leher dukun itu patah. Tubuhnya jatuh seperti boneka kain. Gubuk langsung sunyi. Penjaga langgar menatap Rohendi tanpa kedip, seolah menunggu perintah baru. Namun Rohendi hanya memejamkan mata, menarik napas panjang. Ada rasa perih di dada, bukan karena penyesalan, melainkan karena ia merasakan sesuatu semakin tumbuh di dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan gelap yang mulai memakan bagian manusia dari dirinya sedikit demi sedikit. Dendam membawa kekuatan. Kekuatan membawa bayaran. Dan bayaran itu mulai ditagih. "Masih ada 2, bisik bayangan itu. Rohendi mengangguk. "Tunjukkan jalannya," jawabnya. Suaranya kini lebih rendah, lebih berat, seperti ada 2 makhluk berbicara melalui satu tubuh. Angin kebun tebu berhenti total. Udara membeku. Dunia seperti menahan napas. Lalu dalam sekejap, mereka hilang dari tempat itu. Yang tertinggal hanya gubuk reot dengan mayat dukun kedua, dan suara samar bisikan yang tidak sepenuhnya berasal dari bumi. Perburuan baru dimulai. Tanah di sekitar Muncangla malam itu seperti berubah menjadi kulit raksasa yang bernapas pelan. Rohendi berdiri di tengah ladang kosong yang dipenuhi batu-batu kecil, dengan angin berputar mengitari tubuhnya seperti pusaran yang mengikuti perintah. Penjaga langgar, makhluk itu, berdiri di sampingnya. Wujudnya kini semakin nyata. Tingginya hampir menyentuh cabang pohon jati. Tubuhnya tidak lagi hanya bayangan, tetapi memiliki tekstur seperti kain kafan yang membusuk. Setiap helaian, kulitnya, bergerak-gerak pelan,
seolah ada makhluk-makhluk kecil di baliknya. Rohendi tidak merasa takut. Yang ia rasakan hanyalah haus. Haus akan jawaban. Haus akan balas dendam. Dan semakin ia membiarkan kekuatan itu mengalir, semakin batinnya berubah menjadi sesuatu yang tak dikenalnya. Dua lagi, suara penjaga itu bergetar, seperti berasal dari tumpukan tanah kubur yang belum padat. Mereka bersembunyi bersama. Mereka tahu engkau datang. Rohendi memejamkan mata sejenak. Dalam gelap matanya, ia melihat visi, dua dukun terakhir, bersembunyi di sebuah bangunan tua di tepi hutan yang nyaris runtuh. Mereka menyalakan lilin hitam, membentang jaring benang merah di semua sudut, dan membakar dupa yang baunya lebih mirip rambut manusia terbakar. Mereka tidak menunggunya untuk membunuh. Mereka menunggunya karena ketakutan mereka lebih besar dari kemampuan lari mereka. Ketika visi itu hilang, Rohendi membuka mata. Tunjukkan. Penjaga itu tidak bergerak. Namun bumi di bawah mereka membuka seperti pintu. Angin pekat mengangkat tubuh Rohendi. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depan bangunan tua itu, sebuah pos jaga peninggalan Belanda. Dindingnya terkelupas, atapnya hampir runtuh, dan pintunya diganjal batu besar. Dari dalam terdengar suara mantera yang dipaksa diucapkan dengan tergesa. Rohendi berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah meninggalkan bekas pijakan seperti terbakar dari dalam. Daun-daun di sekitar merunduk, bukan karena angin, melainkan seolah menghindari sesuatu yang tidak pantas disentuh. Ketika ia berada 1 meter dari pintu, dua suara keras datang bersamaan dari dalam. Tolak! Pintu pos jaga meledak keluar, terpental, menabrak pohon besar dan hancur berkeping. Ada kekuatan yang mencoba menyerangnya, kekuatan dari dua dukun terakhir, namun terpental seolah menabrak dinding tak kasat mata yang menempel pada tubuh Rohendi. Ketika asap dari ledakan itu memudar, dua dukun terakhir itu berdiri berdampingan. Yang pertama, tinggi kurus, rambut putih, mata cekung. Yang kedua, pendek kekar, wajah dipenuhi tato ritual, dan jemarinya dipenuhi cincin tulang. Mereka memandangi Rohendi seperti memandangi sesuatu yang bukan lagi manusia. Dukun pertama menunjuk Rohendi, suaranya bergetar. Ilmumu, itu, bukan hanya warisan gurumu. Engkau sudah membuka gerbang yang tak boleh disentuh manusia. Dukun kedua menimpali, napasnya tersengal. Kekuatan itu, bukan dari langit, bukan pula dari bumi, itu dari... Penjaga langgar menyela. Suaranya tidak keluar dari mulut, melainkan dari segala arah. Jangan sebut namanya. Dua dukun itu membeku. Wajah mereka pucat sepucat kain perca yang tergantung di jendela pos jaga. Rohendi mendekat beberapa langkah. Siapa yang memerintahkan kalian menyantet Kiai Maksum? Tanyanya pelan. Dukun kurus menelan ludah. Dia, bukan dukun, bukan manusia. Dia memakai nama yang tidak boleh diucapkan. Nama yang bisa mengikat nyawa orang yang menyebutnya, bahkan tanpa ia hadir. Rohendi menatap tajam. Ucapkan. Kedua dukun itu serentak menggeleng keras-keras seperti anak kecil yang melihat setan. Dukun kekar yang bertato bahkan menangis. Tidak, tidak, lebih baik mati daripada menyebutnya. Penjaga langgar bergerak, tubuhnya memanjang, naik ke atap, melingkari bangunan itu seperti kabut hitam hidup. Dua titik merah di wajahnya menyala tajam. Jika mereka tidak bicara, bisik penjaga itu, biarkan aku mengambilnya dari dalam pikiran mereka. Dukun kurus menjerit, "Jangan!" Namun makhluk itu sudah menjulur, membentuk belalai hitam tipis seperti asap yang memanjang dari tubuhnya. Dua helai belalai itu menembus telinga kedua dukun itu tanpa menyentuh kulit, menembus daging seperti kabut yang menghisap. Jeritan mereka menggema hingga hutan bergemuruh. Tulang punggung mereka melengkung ke belakang sampai terdengar retak perlahan. Mata mereka melotot. Pupilnya berputar seperti sedang melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. "Berhenti," kata Rohendi. Makhluk itu berhenti. Tapi belalai hitam itu masih berada di dalam kepala kedua dukun itu, berdenyut pelan seperti urat nadi makhluk hidup. Rohendi mendekat dan menatap dukun kekar itu. "Sekarang," katanya datar, "sebutkan siapa dalangnya." Belalai itu mencabut diri dari kepala dukun itu. Dukun kekar terjatuh sambil terengah. Darah mengalir dari hidung, telinga, dan sudut mata. Tapi ia masih hidup.
Dengan gemetar, ia berkata, "Nama itu dilarang disebut di tanah ini. Tapi, kalau kau memaksa." Ia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Orang itu disebut Sambang Wening." Rohendi memicingkan mata. Nama itu asing. Namun penjaga langgar bereaksi keras. Seluruh tubuh makhluk itu menggelembung seperti kain kafan yang diisi udara panas. Titik merah di wajahnya melebar menjadi garis merah panjang, seolah wujud itu merasakan rasa sakit hanya karena mendengar nama tersebut. "Jangan sebut lagi," geram penjaga itu. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar seperti suara manusia yang sedang disayat-sayat. Dukun kurus yang masih ditusuk belalai hitam menangis meraung. "Kami hanya mengikuti perintah. Kami tidak pernah berani menolak. Orang itu bukan manusia. Ia menguasai arwah-arwah yang disiksa. Ia mengikat mereka dengan besi panas dan mengirimnya untuk menyiksa Kiai Maksum." Rohendi merasakan dadanya panas. Kilatan amarah merayap dari tulang belakang ke tengkuknya. "Di mana dia?" tanya Rohendi. Jawaban tidak pernah keluar, karena tiba-tiba tubuh dukun kurus itu menegang. Perutnya menggelembung. Kepalanya mendongak ke belakang. Lalu dari dalam dadanya muncul suara yang bukan suaranya. "Aku sudah memperhatikanmu, bocah." Sesuatu berbicara dari dalam tubuh dukun itu. Sesuatu yang bukan roh orang mati. Sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih gelap. Penjaga langgar mundur setengah langkah, seperti makhluk kecil yang tiba-tiba melihat pemangsa. Dari mulut dukun kurus itu, suara itu melanjutkan, "Kau membangunkan sesuatu yang aku biarkan tidur. Jika kau terus mencariku, aku akan datang sendiri." Lalu tubuh dukun kurus itu meledak dari dalam. Dinding pos jaga dipenuhi cipratan darah. Tulang-tulang kecil berjatuhan seperti hujan kerikil. Dukun kekar menjerit sampai suaranya pecah. Ia berusaha kabur, namun penjaga langgar menjulurkan belalai lain dan membelit kakinya. Satu hentakan. Krak. Tulang kakinya patah. Makhluk itu menatap Rohendi, seolah menunggu keputusan. "Biarkan," kata Rohendi tiba-tiba. Penjaga itu diam. Belalai melepas kakinya. Dukun kekar merangkak sambil menangis ketakutan, namun Rohendi tidak memedulikannya. Ia berdiri di tengah ruangan berdarah itu, mendengarkan suara yang masih menggema samar-samar dari sisa-sisa tubuh dukun kurus. Sambang Wening. Nama itu terasa seperti racun mantera yang menghunjam ke dasar jiwanya. Rohendi mengangkat wajahnya pada penjaga langgar. "Kita cari dia." Penjaga langgar perlahan tersenyum. Senyum itu terlalu panjang untuk wajah makhluk hidup. Langit gelap bergemuruh seperti menahan sesuatu yang ingin turun ke bumi. "Sambang Wening, bangunlah. Perburuan terakhir sudah dimulai. Dan kali ini, musuhnya bukan lagi manusia." Malam itu, Muncangela bukan lagi desa. Ia menjadi luka yang menganga, hitam, sunyi, dan berdenyut seperti jantung makhluk raksasa yang baru bangun dari tidur ribuan tahun. Rohendi berdiri di tengah lapangan terbuka di belakang langgar. Langit di atasnya tampak seperti belahan perut hitam, penuh urat-urat petir merah yang merambat seperti cacing api. Angin tidak lagi terasa seperti angin. Ia berbau besi panas dan daging terbakar. Seluruh desa terkunci dalam ketakutan. Pintu-pintu rumah menutup rapat, tapi suara isakan, suara doa lirih, dan suara orang muntah ketakutan terdengar dari setiap sudut. Karena semua orang merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang sangat tua sedang turun ke tanah ini. Penjaga langgar berdiri di sebelah Rohendi, kini berbentuk seperti menara kain kafan yang ditikam cahaya merah dari dalam. Tubuhnya terus berubah, panjang, melebar, mengecil, membesar, seperti ia tidak bisa mempertahankan wujud yang stabil. "Dia datang," bisik penjaga itu, suaranya bergetar seperti peti mati yang diseret di lantai batu. Rohendi memejamkan mata. Ia merasakan tanah berdenyut di bawah telapak kakinya. Bukan gempa, bukan angin, bukan mantera. Ini kedatangan. Suara itu datang tanpa arah. Bukan dari utara, bukan dari selatan, bukan dari langit atau bumi. Suara itu datang dari dalam kepala seluruh makhluk hidup di Muncangela. "Kau mencari aku, Rohendi." Darah di tubuh Rohendi mendesir. Ia membuka mata, dan dunia seolah terbalik.
Bayangan-bayangan di tanah berubah menjadi sosok-sosok yang merangkak. Pohon-pohon memanjang seperti tangan. Lumpur di tanah bergerak seperti napas. Penjaga langgar mundur 2 langkah. Untuk pertama kalinya sejak ia muncul, makhluk itu takut. Dia terlalu besar, bisiknya. Rohendi menggenggam tongkat Kiai Maksum dan melangkah ke depan. "Aku di sini," katanya. Tanah di depan mereka retak. Retakan itu tidak membuka lubang. Retakan itu membuka mata. Mata sebesar tempayan, berwarna hitam legam, tanpa kelopak, tanpa pupil, penuh kilatan darah di sekelilingnya. Mata itu menatap Rohendi, tidak berkedip, tidak bergerak, seolah menunggu keputusan. Lalu, sebuah tangan muncul dari tanah. Tangan yang seluruh jarinya terlalu panjang, terlalu kurus, terlalu banyak ruas, seolah dibuat oleh sesuatu yang tidak paham anatomi manusia. Kulitnya putih pucat seperti bangkai yang terendam air selama berbulan-bulan. Tangan itu mencengkeram tanah, kemudian menarik dirinya keluar. Yang muncul dari dalam bumi bukan makhluk, bukan hantu, bukan jin, melainkan kengerian yang dilupakan dunia. Tubuhnya tinggi, tapi tidak berbentuk jelas. Ia seperti bayangan yang mencoba menjadi manusia tapi gagal. Wajahnya tidak memiliki mulut, tidak memiliki hidung, hanya banyak mata, dari ukuran kecil seperti kelereng sampai besar seperti tempayan tadi. Semua mata itu menatap Rohendi, dan dari seluruh mata itu keluarlah suara yang sama. "Aku adalah Sambang Wening." Penjaga langgar jatuh berlutut, tubuhnya runtuh seperti kain yang disiram air panas. Dia, penguasa arwah tersiksa, dia penjerat jiwa, dia. "Diam," potong Sambang Wening. Satu mata besar di dadanya bergerak ke arah penjaga langgar. Dalam sekejap, tubuh penjaga langgar runtuh, tertekuk, mengecil, lalu meledak seperti karung debu hitam yang ditepuk. Tidak ada darah, tidak ada tulang, seolah makhluk itu memang tidak pernah memiliki tubuh nyata. Kini hanya ada Rohendi dan Sambang Wening. "Gurumu lemah," kata Sambang Wening. Ia menolak kekuatan yang sebenarnya sudah tersedia baginya. "Tetapi kau membukanya. Kau memanggilku." Rohendi menggenggam tongkat Kiai Maksum lebih keras. "Aku tidak memanggilmu. Aku mencarimu untuk mengakhiri semua ini." Makhluk itu tertawa. Tawanya bukan suara. Tawanya adalah rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh Rohendi seperti duri yang ditusukkan ke sumsum tulang. "Kau pikir bisa mengakhiri aku?" Salah satu mata di bahunya terbuka lebar, menyinari Rohendi, dan seolah waktu berhenti. Tiba-tiba ia melihat sesuatu. Bukan bayangan, bukan penglihatan, melainkan kebenaran nyata. Ia melihat ribuan arwah menggantung di sebuah tempat gelap. Arwah-arwah itu tidak berbentuk manusia, lebih mirip kain tipis yang dirantai pada tiang-tiang besi panas. Mereka merintih tanpa suara, karena suara mereka sudah dirampas. Itulah sumber kekuatan Sambang Wening. Ia memakan rasa sakit. Ia mengunyah kesengsaraan. Makhluk itu mendekat. "Rohendi, jadilah wadahku. Kau sudah separuh terbuka. Kau sudah menyingkirkan pelindungmu. Kau sudah membiarkan amarah menjadi pintu." Rohendi mengangkat tongkat, tapi matanya berkaca-kaca. Karena Sambang Wening benar. Amarah yang ia gunakan untuk melawan para dukun. Amarah yang ia biarkan merasuk karena ia ingin keadilan. Amarah yang ia kira adalah kekuatan. Semua itu adalah pintu. Ia telah membuka gerbang bagi makhluk ini datang. Rohendi menghela napas panjang. "Kalau begitu, biar aku yang menutupnya." Ia menusukkan tongkat Kiai Maksum ke tanah dengan sekuat tenaga. Langit bergetar. Tanah pecah. Suara adzan yang samar bergulung dari balik cakrawala padahal tidak ada satupun manusia yang mengumandangkannya. Sambang Wening menjerit. Semua matanya menutup lalu terbuka serentak, mengeluarkan darah hitam. "Apa yang kau lakukan?" Makhluk itu meraung. Rohendi memejamkan mata dan membaca sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan dengan suara. Ilmu warisan Kiai Maksum. Ilmu terakhir. Ilmu yang hanya boleh diucapkan saat mengunci pintu antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih tua. Tanah di bawah kaki mereka terbuka sangat lebar, membentuk lubang hitam tanpa dasar. Angin disedot ke dalam. Batu-batu ikut terangkat dan terseret. Sambang Wening tergigit oleh daya tarik lubang itu.
tubuhnya terpelintir, matanya meratap, tangan-tangannya mencoba mencengkeram tanah, tapi tanah justru berubah menjadi debu yang terus jatuh ke dalam lubang. Makhluk itu menjerit, suara jeritannya memecah daun, memecah kaca, memecah langit. Rohendi, kau tidak akan mati tenang. Rohendi melangkah maju. Bukan soal tenang, ini soal menutup pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Tubuh Sambang Wening tersedot. Satu persatu matanya meledak seperti lentera pecah. Satu tangannya lepas. Kakinya terpilin. Tubuhnya terbelah menjadi serpihan bayangan. Akhirnya, kepala tanpa mulut itu tertarik ke lubang. Dan lenyap. Lubang menutup dengan suara seperti ribuan tulang patah bersamaan. Rohendi berdiri limbung. Tubuhnya basah oleh darah dari hidung, telinga, dan mata. Napasnya tersengal. Desa Muncangla perlahan kembali bernapas. Angin kembali terasa seperti angin. Tapi Rohendi tahu satu hal. Ia tidak akan hidup lama setelah ini. Ilmu yang ia gunakan bukan untuk manusia. Ia hanya membayar hutang. Ia jatuh berlutut, lalu merebahkan tubuhnya di tanah. Langit yang kembali gelap memantulkan sinar lembut bulan yang muncul perlahan. Penduduk desa keluar pelan-pelan, menemukan Rohendi terbaring diam dengan tongkat gurunya di tangan. Mereka menangis. Tapi Rohendi sudah tidak bisa mendengar. Dan jauh di ujung bumi, di tempat di mana arwah-arwah disiksa tadi, rantai-rantai yang patah menyisakan suara samar-samar. Bukan ancaman, bukan rintihan, melainkan keheningan dari gerbang yang telah tertutup. Untuk sekarang.